saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, selamat malam kami ucapkan. Mari kita bangkit berdiri, kita mulakan ibadah pada malam hari ini sebelum kita hadir untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Terima kasih. Ya Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Amen. Puji Tuhan. Selamat silakan dulu. Udah lama ya nggak memimpin pujian, saya jadi bingung dulu di Kaulian, sekarang beda tempatnya dipuji namanya. Jadi agak biarlah kita memuji nama Tuhan pada malam hari ini ya. Kita sudah datang di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada malam ini kita akan lagu segala puji syukur.
Tuhan, selamat malam jemaat sekalian. Pada saat malam hari ini, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu besar. Saya rasakan secara pribadi maupun kami dalam rumah tangga. Tepat pada hari ini, Tuhan sudah menambahkan 1 tahun buat kami. Hari ulang tahun pernikahan yang ke-10 tepat hari ini. Dan kalau ngobrol dengan suami juga rasanya nggak nyangka sudah 10 tahun, kayak nggak kerasa ya, nggak tahu apa karena kami begitu merasakan bahwa Tuhan begitu baik. Jadi ketika menjalani kehidupan rumah tangga pun rasanya baru berapa tahun, baru sebentar gitu ya, kayaknya baru sebentar pemberkatan apa. Terus kalau dipikir-pikir juga, oh iya, anak kami yang pertama Viel juga udah umur 9 tahun juga nggak kerasa. Dan yang mau saya sampaikan di sini juga, waktu hari Senin atau Selasa saya lupa. Jadi memang besok suami saya ada undangan dari beberapa hamba Tuhan untuk mengadakan pertemuan. Padahal jauh-jauh itu sudah direncanakan. Ya udahlah, karena kita hari Rabu ada ibadah. Jadi kita makan bersamanya hari Kamis aja. Ternyata waktu ada ajakan seperti itu, jadi otomatis wah nggak bisa berarti makannya, padahal udah jauh-jauh. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Sampai sempat ngobrol, ya udah kalau enggak hari Rabu kita liburkan aja ibadahnya, seperti itu. Jadi pas tepat tanggal 22 kita bisa keluar sama-sama keluarga makan. Terus waktu hari Minggu kalau nggak salah, Sabtu ya pokoknya setelah lama kami di rumah ngobrol, sepertinya nggak usah lah diliburkan ibadahnya, masa cuman karena mau makan bersama jadi kita nggak bisa ibadah bersama-sama di tempat ini. Selain itu juga saya berpikir ya lebih baik kan kita di hari ulang tahun pernikahan beribadah bersama dengan jemaat berapapun yang ada, kita sama-sama bersyukur di tempat ini beribadah. Itulah saya rasa lebih baik daripada cuman diliburkan hanya sekedar mau makan. Itu sih nanti juga tidak masalah. Dan akhirnya makanya waktu pengumuman tuh padahal sudah saya edit waktu hari Minggu, tapi kenapa nggak tahu di situ munculnya diliburkan gitu. Jadi akhirnya kami berdua memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, kita ibadah sama-sama bersama dengan jemaat yang ada. Bersyukur tepat hari ini malah begitu istimewa, tepat di hari ibadah Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Tadi juga saya tidak nyangka dikirimin sama mama mertua kue. padahal nggak perlu juga seperti itu. Ternyata dikirimin kue berserta dengan lilinnya. Jadi ya udahlah nanti karena udah dikirim ya udah nanti harus dipasang. Karena kan nggak mungkin nggak jadi dipasang. Mertua tadi sudah kirim juga ke sini, mama mertua lewat pengerja. Mungkin itu saja. Terus doakan kami, baik rumah tangga, baik dalam pelayanan, terus menjadi berkat juga buat jemaat di tempat ini. Melalui kehidupan kami, rumah tangga kami, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saksi begitu indah ya kesaksiannya, luar biasa pernyataan Tuhan dalam rumah tangga Bapak Gembala kita serta istri ya. Puji Tuhan dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kedepannya lebih lagi diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Terima kasih atas ucapan dan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian bagi pernikahan, perkawinan, ulang tahun pernikahan kami. Terima kasih. Dan kiranya Tuhan yang membalas segala doa-doa yang sudah dinaikkan, yang saya selalu percaya Tuhan itu pasti jawab setiap doa seruan kita, doa seruan Bapak Ibu sekalian bagi kami. Kita akan melihat firman Tuhan, kita akan lanjutkan ini bagian yang terakhir dalam rangkaian bulan ini. Kita belajar mengenai Roh Kudus, yaitu sebentar ya Bapak Ibu. Mengenai kita hidup dan berjalan oleh Roh. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Kalau kita mengingat 2 minggu yang lalu mengenai buah roh ini adalah hasil karya pekerjaan roh dalam hidup kita. Hasil tuaian rohani terhadap hidup ilahi, hidup yang baru bagi orang-orang percaya di dalam Kristus. Berbeda dengan perbuatan daging yang sudah terjadi, telah nyata, jadi natur. Tetapi hidup di dalam roh adalah proses yang harus dijalani sampai kemudian tuaian itu terjadi. Buah-buah ini semakin nampak dalam kehidupan kita. Jadi memang ada upaya, usaha yang lebih intens. Yang berbeda tentu dari keinginan daging yang muncul dengan otomatis. Tetapi Roh Kudus ini, buah roh ini perlu kita perjuangkan untuk kita dapat bekerja bersama dengan Tuhan, melahirkan buah-buah roh itu dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama, buah roh itu adalah kasih. Kasih di sini kasih agape. Saya ambil lagi Alkitab Penuntun definisinya, yaitu memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Kita perhatian lalu cari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Dari definisi seperti ini sudah jelas memang namanya kasih agape bukan tertuju untuk kita bilangnya apa ya? Kita nikmati, bukan untuk ego kita. Tapi kasih agape ini adalah tentu kita nikmati, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan orang lain. Itulah kasih agape, dan tidak heran kita dalam firman Tuhan, apalagi ayat yang terkenal hidup bersama suami istri itu, suami itu mengasihi istri ya dengan kasih yang agape seperti ini. Mencari terbaik bagi pasangan kita. Kemudian di Roma pasal 5 ayat 5, di situ kasih ini, kasih agape ini, saya kira kita lihat saja Roma pasal 5 ayat 5. Karena ini tidak sebanyak minggu lalu ya, ada 15. Kalau buah roh ini 9. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih itu, kasih agape yang adalah kasih dari Allah,
dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Kita bisa menghasilkan, kalau kasih phileo, eros, iya. Tetapi kasih agape ini karena effortnya buat kepentingan orang lain, maka memang kita nggak bisa timbul dari diri perasaan kita, tetapi betul-betul ini adalah karya Allah. Ketika kita tidak bisa berbangga juga ketika kita bisa melakukan kasih agape kepada orang lain. Waktu kita bisa berkorban buat orang lain, memberikan tenaga, waktu kita untuk kepentingan orang lain, kita tidak bisa memenggahkan diri. Kenapa? Ketika kita mampu melakukan seperti itu adalah karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Itu kasih agape. Di Efesus 5 ayat 2 juga diperintahkan, hiduplah dalam kasih. Efesus 5 ayat 2, hiduplah dalam kasih. Kasih yang agape ini. Kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini kara, seperti biasa saya hanya kasih bahasa Yunaninya di 2 yang pertama, selebihnya tidak ada. Sukacita ini, kara ini, perasaan senang yang landasannya itu kasih. Senang yang landasannya kasih, juga kasih karunia, lalu berkat, janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya pada Kristus. Ini perbedaannya, sukacita ini beda dari bahagia pada umum. Sukacita ini memang diperoleh orang percaya dalam Kristus. Dan landasannya itu kasih. Kasih karunia. Janji lalu kehadiran Allah. Sukacita kita, makanya sukacita itu bukan berdasar keadaan. Kalau kita lihat definisi ini, maka bukan keadaan kita lagi susah, lalu kita tidak bersukacita. Keadaan kita lagi mapan, lalu disitulah kita bisa bersukacita. Keadaan kita lagi baik, lalu kita bisa bersukacita. Tapi landasan sukacita kita adalah kasih karunia Tuhan. Landasan kita bersukacita adalah janji-janji Tuhan. Dan itu memang tidak harus dipengaruhi oleh mood, perasaan, kondisi, situasi kita. Sebab landasannya janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memang sudah kita terima. Sejak kita percaya kepada Kristus. Tidak usah waktu kita percaya juga kepada Kristus saja. Tapi kita mengerti dari firman orang-orang lain pun Tuhan penuh rahmat kepada mereka. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Mengherankan apa yang dikatakan Paulus. Dia mengalami, kalau bilang ya pergumulan dalam pelayanan. Tapi ketika berduka cita, kok bisa senantiasa bersuka cita? Yang disenantiasanya itu bersuka citanya. Berduka citanya ya sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Kenapa bisa begitu? Kan toh harusnya duka cita ya beda sama sukacita kan lawannya. Tapi kita ingat, kita sukacitanya bukan perasaan karena perasaan, bukan hanya karena perasaan, tapi itu memang bagian dari perasaan. Tapi bukan hanya karena mood, perasaan, tetapi karena janji, karena kasih karunia Tuhan. Makanya walaupun perasaan lagi sedih, lagi berduka, tapi bisa senantiasa sukacita. Kenapa? Ketika kita menghargai bahwa kita sudah menerima kasih karunia, menerima janji Tuhan. Dan di situ kita belajar overwhelm, menaklukkan atau menguasai duka cita kita dengan sukacita Tuhan. Kita sedih, kita susah karena pergumulan, karena lagi berduka cita, kehilangan orang dikasih kita, tapi kita bisa memikirkan dan mengimani janji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan itu yang membuat kita bersuka cita. Bukan seperti orang aneh, kita lagi sedih kemudian kita ketawa sendiri, bukan. Tapi memang kita ada kesedihan, misalnya kalau kehilangan orang yang dikasih, tapi kita bisa bersuka karena kita menyadari janji Tuhan. Misalnya nanti akan dikumpulkan, kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Pada saat Yesus datang, mereka akan bangkit lebih dulu. Itu contohnya. Jadi waktu bersedih tapi kita bisa
bersukacita karena janji Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Yang kita baca 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 mengenai sukacita ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lihat itu alasannya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, kita jujur, memang secara kasat mata kita belum pernah melihat Tuhan. Belum pernah. Tapi kita bergembira karena sukacita yang tak terkatakan. Sukacita itu sama ya, karena sebab tujuan iman kita, keselamatan jiwa, itu yang sudah kita raih. Nah, itu alasan kita bersukacita. Kita belum pernah melihat dia. Atau mungkin juga kita rasanya sepertinya sekarang dengan masalah kita, beberapa masalah kita barangkali belum selesai, kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi ada satu dasar yang bisa membuat kita tetap bersukacita, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan itu yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapanya di sorga. Atau dengan kata lain, kita tenang hati, pikiran karena kita sudah diampuni melalui Yesus Kristus. Jadi saudara lihat ya, kenapa sih kita bisa, ya tiga awal ini ya, kita bisa lihat begini. Memang ini melibatkan pasti ada perasaan, tapi kenapa sampai buah roh itu memang hasil, itu tuaian, itu tidak serta-merta lahir. Sebab ya kita lihat seperti ini. Bahkan damai sejahtera juga bukan hanya seperti tadi sukacita, bukan semata perasaan belaka, tetapi punya landasan dari firman bahwa kita sudah dibereskan dengan Bapa, kita sudah diampuni. Jadi membangun, menyikapi segala sesuatu dengan mencoba untuk memiliki damai dari Kristus. Dengan cara ya kita sudah diampuni. Tadi juga sukacita, kita sudah diselamatkan. Jadi mau gak enak atau enak hidup kita, ya saya mah udah diselamatkan. Saya sudah diampuni, sudah dibereskan hidup saya di hadapan Bapa. Dan itu kiranya yang kemudian membuat damai sejahtera menguasai kita. Karena pengampunan dari Tuhan. Roma 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Harapan dan doa dari Paulus. Sumber damai sejahtera itu ya Allah, dari roh itu. Lalu ayat yang sudah kita kenal, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita, pikiran kita akan tenang waktu dipelihara oleh damai sejahtera Allah yang itu dia melampaui akal. Akal kita berpikir kita akan merasa damai ketika kita merasa aman atau ya kita tanpa masalah, tentu kita akan damai. Itu akal kita. Tapi damai sejahtera Allah itu melampaui akal kita. Dan bukan sesuatu yang abstrak. Kalau abstrak kan nggak tahu bentuknya, tapi damai sejahtera kita itu landasannya ada. Di antaranya tadi pengampunan dari Kristus. Bukan sesuatu yang abstrak, tetapi saya diampuni Kristus.
Oleh karenanya saya memperoleh damai sejahtera. Saya tenang. Saya ada masalah, saya masih rasanya kok gak nyaman, masih kurang enak dengan diri saya. Tapi saya tahu saya sudah diampuni, didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Lalu yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran ini ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Dan itu mencakup tahan menderita. Long suffering. Kalau dipenggal, long panjang, suffering penderitaan yang panjang. Kesabaran itu mencakup tahan dalam menderita. Dan seperti Alkitab sudah katakan juga di Roma, memang selama kita di muka bumi sambil menantikan diubahkan tubuh kita dengan tubuh yang baru, kita akan menderita. Seperti orang yang sakit bersalin. Semua orang, bukan hanya orang yang tidak beriman kepada Yesus, belum beriman, tetapi orang yang percaya juga masih mengalami penderitaan. Dan karena itu kita perlu Roh Kudus untuk membuat kita mampu menghadapi, mampu tahan, mampu sabar, mampu tabah saat menghadapi penderitaan. Di Efesus 4 ayat 2, hendaklah. Jadi diperintahkan loh, sabar, kamu diperintahkan hendaklah sabar. Ini tidak terjadi otomatis tetapi hendaklah sabar. Efesus 4 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini Paulus kepada Timotius. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Rupanya Timotius ngalamin seperti Paulus. Menderita dan dia juga telah sabar dalam penderitaan sebagaimana juga Paulus. Ya gak heran ya, Paulus percayakan dia sebagai gembala kemudian di Efesus walaupun masih muda. Timotius ini rupanya long suffering, tahan penderitaan panjangnya, maksudnya kesabaran yang tadi tahan dalam menderita. Kan kita tahu juga Timotius itu punya gangguan pencernaan. Makanya sama Paulus coba tambahkan sedikit anggur. Jadi dia masih muda tapi ada problem sama pencernaan perutnya. Dan saya kira itu tidak enak buat dirinya. Dan itu juga bisa bagian dari penderitaan yang dia alami. Tapi dia telah belajar, bahkan termasuk penganiayaan seperti yang dialami Paulus. Dan Timotius telah ikut menderita. Dan itulah kesabaran karya Roh Kudus. Itu dilatih dalam penderitaan. Jadi firman Tuhan klop sekali. Sampai kapan? Saudara, kesabaran kita juga bisa berbeda. Ada orang yang bisa sabar di rumah tangga tapi waktu di kantornya tuh rada kurang sabar. Dan sebaliknya ada orang yang di kantornya bisa kelihatan sabar, begitu di rumah tangga gak bisa sabar. Dan cara Tuhan untuk membentuk kita soal kesabaran lewat penderitaan. Mau tidak mau. Entah tadi misalnya kita di kantor kita kurang sabar, ada saja masalah yang akan timbul. Untuk melatih kita sabar gak? Kita hadapin gak? Atau terhadap orang-orang yang bikin masalah itu, bikin kita gak sabar, kita bisa sabar gak kepada mereka? Atau di rumah, anak-anak atau pasangan kah, suami istri. Bisakah kita sabar? Kalau kita belum bisa sabar, diuji di situ sampai kita bisa sabar. Seperti orang yang ujian supaya naik kelas. Di situ lagi masih belum sabar di rumah tangga, diuji lagi di sana. Bisa sabar enggak?
Ya saya ingat ya, saya juga sama ke anak-anak. Dulu juga ke istri, mumpung gak ada ya, mumpung lagi keluar. Lagi ulang tahun pernikahan. Jadi dulu saya awal-awal beberapa kali ketika begitu terjadi konflik, wah saya bisa langsung marah. Barangkali kan Bapak Ibu lihat saya, oh kok kelihatannya sabar-sabar aja. Tapi ya gitu kalau di rumah tangga, karena udah tahu istri sendiri kan, ya udah apa adanya. Jadi dulu tahun-tahun awal, karena maksudnya sih baik, mau menyelesaikan masalah, cuman karena kita lagi emosi, bawaannya kata-katanya yang tajam pedes, yang menyakiti. Kenapa sih dibanting pintunya? Padahal nggak ada maksud apa-apa. Tapi karena kita kesel lagi emosi ya seperti itu. Nah, dan itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya kita sabar. Begitu terjadi udah nggak lagi langsung. Sama ke anak-anak juga gitu. Saya masih ingat, saya nggak pernah lupa. Saya sekali dalam hidup saya pukul Viel. Dan itu yang nangis, dia nangis, saya juga nangis. Saya rasanya nyesel gitu. Kenapa saya pukul ya? Ya, tapi terlatih ya setelah itu. Memang kita kerasa lah, aduh susah mau sabar sama anak itu. Sampai pernah saya nggak pukul tapi saya rames dia, saya peluk. Kenapa? Dia nangis. Aduh, saya juga nyesel. Sampai akhirnya lebih bisa. Dan ya itulah cara Tuhan. Kenapa enggak anaknya langsung baik aja, kita langsung sabar. Tapi ya caranya seperti itu. Dan Tuhan buat kemudian semakin sabar. Menghadapi enggak harus marah. Sekarang dia mau masuk kelas 4 itu udah lebih Viel tuh. Jadi ya seperti diplomasi lah ya kalau sama saya. Mau ini kalau dia nggak mau, kapan? Maunya kapan? Mau belajar atau apa? Oh ya nanti dia bilang 10 menit lagi 15, oke ya 10 menit. Jadi diplomasi dan enak sekali udah nggak nurut, dia nurut. Tapi sesuai maunya dia juga. Ya itu kita dilatih kesabaran dengan di dalam rumah tangga misalnya atau di tempat pekerjaan silakan. Dan itu tidak lepas dari penderitaan. Kemudian yang kelima adalah kemurahan. Tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan. Jadi memang kita tuh memang gak lepas dari penderitaan, tetapi coba kita jangan sampai menyakiti orang lain. Karena begini, orang lain pun sesama orang percaya juga mengalami penderitaan. Orang tidak percaya juga ya, tapi orang lain juga alami penderitaan. Sekarang masa kita menambah penderitaan mereka? Kalau kemurahan tentu tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan orang lain itu menderita. Dia pasti akan mengangkat. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana adalah Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Nah itu dia, kata ramah di situ, kemurahan atau kertos. Itu kind, terus useful in manner or moral. Berguna, usefulness juga, sangat berguna sekali buat orang lain. Kemurahan tuh seperti itu. Dan itu adalah proses untuk kita kemudian terbiasa untuk tidak menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Lagi-lagi saya senang ya kita berbagi dalam rumah tangga kita. Karena yang paling tahu kita udahlah anak-anak paling tahu kita. Suami kita, istri kita. Mari kita berbagi hal-hal seperti ini. Tidak mau menyebabkan mereka menderita. Tidak mau menyebabkan mereka kesusahan. Kita senang kalau pasangan kita, orang tua kita, anak kita senang kan. Pasti kita juga senang seperti itu. Itulah kemurahan. Dan kita terus berproses. Kolose 3 ayat 12 sama juga perintah, kenakanlah kemurahan. Ya, seperti pakai baju harus dikenakan. Dia tidak otomatis di dalam daging. Karena manusia sudah berdosa. Sebenarnya ada godly karakter, tetapi itu harus kembali lahir baru dalam kuasa Roh Kudus. Maka kita harus kenakan itu terus. Ingat ya seperti orang yang buka nggak dikenakan kemurahan, kita ingat kita kenakanlah kemurahan. Pakai lagi. Saat rasanya mau marah, mau bertindak
di luar firman, mau menyakiti orang lain, wah coba kita ingat, aduh kita pakai baju dulu deh, ganti baju. Kita tidak jadi melakukan perbuatan yang menyakiti orang. Justru melakukan hal-hal yang useful, bermanfaat buat mereka. Kemudian yang keenam, kebaikan. Kebaikan ini hubungannya dengan bergairah akan kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan. Lewat perbuatan baik atau menegur dan memperbaiki kesalahan. Rupanya termasuk teguran kita kepada orang lain tuh baik. Itu termasuk kebaikan. Jadi jangan menghindari juga teguran. Kita pikir gak mau konflik atau kita nanti jahat gak ya ke orang menegur. Enggak. Teguran adalah bagian dari kebaikan. Itu implementasinya juga supaya memperbaiki kesalahan orang lain. Bergairah akan kebenaran dan keadilan. Baru beberapa jam yang lalu saya lihat itu Paul Wasser ya. Dia bagus sekali. Dia sampaikan tentang keadilan Tuhan. Yang dia singgung ya agak sedikit lepas dari konteks kita. Tapi dia singgung bagaimana dia suka gemes ya. Dia gemes kalau lihat hamba-hamba Tuhan tuh, pendeta tuh hanya sampaikan Yesus dipaku, lambungnya ditikam. Jadi physically yang sudah memang gak kelihatan kan. Physically jadi supaya memancing emosi lah, kesedihan. Dan dia katakan yang suka kurang disampaikan adalah bagaimana penyaliban Kristus itu adalah bukti dari keadilan Allah yang harus dipuaskan. Jadi itu krusial sekali. Karena kalau keadilan Allah tidak dipuaskan karena dia Allah yang adil, maka akibatnya manusia pasti binasa dalam neraka. Dan masuk akal, kita bergairah, kita jadi bisa ngerti gini. Iya aduh ini Tuhan kok sepertinya memang waduh murka sekali, kejam sekali, harus binasa. Ya itulah keadilan, itulah murka Tuhan. Tapi Tuhan itu kasihnya kekal, makanya dia kirim Yesus putranya. Jadi kita nih sekarang memandang keadilan Allah bukan seperti orang yang takut kena hukuman. Aduh Allah adil, dia akan murka, bukan. Tapi yang kita lagi baca di Keluaran, tutup pendamaian, itulah Kristus yang dipercikan darah. Dia menutup yang di dalamnya itu ada tongkat, ada buli-buli berisi mana, lalu ada loh hukum. Dan ketiga yang ada di dalam tabut perjanjian itu semuanya pernah mendatangkan hukuman buat orang Israel. Mereka pernah tidak taat dengan 3 peristiwa yang kemudian disimpan untuk mengingat. Dan makanya ditutup oleh tutup pendamaian Kristus. Hukuman-hukuman ditutupi oleh Kristus. Jadi kita bersyukur kalau kita baca misalnya perjanjian lama, iya Allah murka, Allah membalaskan, betul. Tapi bagi kita keadilan Allah itu sudah menyelamatkan kita ketika dia mengutus Yesus Kristus. Kita memandang keadilan Allah dengan penuh rasa takjub agung bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Dia tidak bisa dipermainkan. Dia bukan Tuhan yang berubah, enggak. Dia enggak berubah, perjanjian lama sangat kejam, perjanjian baru penuh kasih, enggak. Sama. Dengan dia murkanya, dia tunjukkan kasihnya. Dia harus korbankan anaknya sendiri. Puji Tuhan ya. Itulah keadilan. Saya pas tadi nggak kebetulan saya lihat di Instagram, aduh iya langsung betul mengucap syukur ya, Tuhan terima kasih. Memang Engkau Allah yang adil. Alkitab sudah menyatakan dan Engkau nyatakan keadilan-Mu. Beberapa waktu lalu juga kita sempat baca yang Tuhan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat kesalahan bapak-bapak kepada anaknya. Tapi kalau kita baca detail, saya akhirnya waktu itu juga iya ya, kadang ngutip lupa keseluruhan ayat. Ternyata di situ ditulis, dia membalaskan kepada keturunan ketiga keempat kepada orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang membenci Tuhan, kesalahan mereka dibalaskan kepada anak-anak cucu mereka. Membenci dia. Jadi jangan khawatir ketika kita, aduh saya melakukan dosa. Iya saya dulu, aduh gimana ini anak cucu saya pasti yang, ini kenapa anak saya ini pasti dia menanggung dosa saya dulu. Enggak. Kita bukan orang-orang yang membenci Tuhan kan? Enggak. Kita mengasihi dia, hanya kita memang masih, ya namanya manusia kadang
sempat jatuh, tapi kita mengasihi dia. Kita bukan orang yang membenci Tuhan. Dan dia tidak akan membalaskan kesalahan kepada orang-orang yang tidak membenci dia. Dia membalaskan kepada keturunan ketiga keempat kepada orang yang memang membenci dia. Itu keenam. Kita belum baca ayatnya ya? Belum ya? Roma 15 ayat 14. Baikkan Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk menasehati. Aku yakin kamu penuh kebaikan, pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Efesus 5 ayat 9, hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang berbuahkan kebaikan. Hebatnya kita di dalam Tuhan tuh, Yesus sendiri yang katakan di Matius 5, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tidak lagi diperintahkan untuk jadi terang, maksudnya kita langsung untuk gimana jadi terang, tapi kita tuh sudah adalah terang dan garam. Di dalam Kristus kamu tuh garam dan terang. Jadi sekarang sebagai anak-anak terang, ya hidup seperti itu. Kita memang garam dan terang. Maka implementasinya salah satu anak terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Lalu seterusnya itu di Efesus 5 ayat 9. Kalau sebaliknya orang tidak berbuat baik, ya kalaupun dia Kristen tapi dia bukan merupakan garam dan terang. Lanjut ketujuh. Ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat layak dipercayai dan kejujuran. Ini kesetiaan ini juga pistis, faith. Di mana kita bisa praktekkan, kita lihat definisi ini paling dekat ya kepada pasangan kita. Yang kita sudah ucapkan janji pernikahan. Kita akan setia. Kita dipersatukan oleh komitmen janji kita di hadapan Tuhan kepada pasangan kita. Matius 23 ayat 23, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ternyata mengabaikan kesetiaan ini. Pistis ini, faith ini. Mereka bayar persepuluhan, tapi mereka mengabaikan kesetiaan. Dan karena itu Yesus mencela mereka, celakalah mereka. Kalau orang tidak setia, apalagi dalam bimbingan pranikah ada beberapa ayat yang memang begitu tegas sekali. Kalau orang-orang yang tidak menghormati pernikahan, ada akibat yang sebenarnya mengerikan. Yesus bilang celakalah mereka mengabaikan kesetiaan. Ya buktinya aja misalnya kita lihat juga yang Yesus bilang. Mereka ini bisa bilang ke orang tua, ke keluarganya untuk biaya pemeliharaan mereka sudah dipakai untuk persembahan atau untuk rumah Tuhan, bait Allah. Jadi itu yang pernah dikritisi Yesus juga. Harusnya gak bisa kayak gitu. Orang tua, kan ada perintah hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Sementara karena alasan yang lebih rohani, yang lebih agamawi, supaya kelihatan dia membangun bait Allah, memberikan persembahan. Tapi ketika orang tuanya membutuhkan, nih para ahli Taurat ini, tidak bisa, sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan agamawi rohani. Ya hati-hati, kemarin waktu kami bimbingan pranikah, ada lagi, jadi saudara ini memang gak putus-putus ya, saya bimbingan pranikah terus, ada jemaat lagi di Kopo Permai. Lalu dia sempat sampaikan, Kak, dia panggil saya, Kak, bagaimana dengan orang tua yang betul sangat aktif melayani, tapi kurang perhatian kepada anak. Ya, dan itu memang beberapa kali terjadi ya. Anak-anak hamba Tuhan, anak pendeta tuh suka mengalami hal itu. Kalau saya boleh jujur juga ada momen-momen saya mengalami hal seperti itu.
Sebab orang tua saya sibuk penggembalaan, sibuk jemaat, sibuk lagi organisasi, khususnya waktu itu papi ya, almarhum. Jadi ngerti waktu dia pertanyakan hal itu. Nah makanya saya cuma bilang begini, karena itu hubungannya dengan tujuan pernikahan waktu hari Minggu ya, Senki Indah. Bagaimana kita melayani Tuhan. Dan orang suka salah, yang dibilang melayani Tuhan itu ya gereja, main keyboard, firman, pujian, semua yang kegiatan di gereja. Akibatnya di gereja misalnya dia pemain musik, dia kaum pria, dia main, kaum wanita dia main. Hari Senin, Selasa, hari Rabu tengah minggu dia datang main lagi. Hari Kamis pendalaman Alkitab misalnya ya. Hari Jumatnya dia pemuda. Setiap hari pulang kerja ke gereja, pulang kerja ke gereja. Dan itu konsep yang keliru. Sebab pelayanan atau mengabdikan diri kepada Tuhan, pekerjaan itu mencakup seluruh hidup kita. Di pekerjaan, di pendidikan, dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya kita melayani Tuhan kan seperti waktu Adam dan Hawa kan, dia kan menjalankan tanggung jawab Tuhan itu, dia mengupayakan taman, dia kasih nama binatang, hal-hal yang natur lah kita biasa kerjakan. Nah itu sebenarnya, jadi jangan sampai juga, ya saya makanya saudaranya saya juga berharap kita tuh dalam kegiatan seperti kemarin juga kepada pemuda, oh kalian kalau memang ini, sementara visi misi kita di komsel, jadi jangan sampai ada tengah minggu kemudian komselnya yang hilang. Jangan. Ya bersyukur ada yang misalnya mereka komselnya jadi hari Selasa ya. Aduh saya benar-benar bersyukur nih. Mereka taruh komsel di Selasa, Rabu bisa tengah minggu. Bisa hadir. Jadi bukan semata-mata hadir dalam sebuah ibadah, bukan hanya seperti itu. Tapi mencakup seluruh hidup kita. Dan saya juga contohnya misalnya dalam kami ya, hari Senin sudah pastilah, udah pasti dikosongin. Sampai waktu lalu, waktu masih ada Senki Indah, yang mau bimbingan pernikahan, gimana Senin? Wah saya tolak, wah nggak bisa lah, saya udah pokoknya kosongin. Di situ anak-anak saya khususnya, kalau istri kan selalu sama saya. Anak-anak saya setidaknya pasti tahu, saya pasti ada selalu. Khususnya hari Senin pasti ada ya di rumah, nggak akan ada selalu pergi. Biasa kan saya bilang pergi, mau ke Piset ibadah, pergi mau kemana, mau pergi ini melayani begini begitu ya. Tapi khusus hari Senin memang pasti tidak akan ada kegiatan apa-apa. Jadi kok jadi ke situ ya? Oh ya, soalnya ini berkaitan dengan keluarga ya. Yang ternyata ahli-ahli Taurat sudah terlalu berpikir agamawi sehingga lupa manusia sesungguhnya. Pelayanan yang sebenarnya bukan hanya sekedar yang bersifat dilihat orang secara agama, tapi memang seluruh kehidupan kita. Yang kita lihat 1 Timotius 6 ayat 12. Lagi-lagi ini kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, itu dia pistis juga. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 11 juga ada tuh, kesetiaan. Kejar kesetiaan, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kenapa kita harus tetap setia? Ya itu bagian dari pertandingan iman kita. Kita ya lagi-lagi misalnya dalam rumah tangga kita diuji nih sampai kapanpun. Makanya kalau lihat statement-statement itu ya, ketidakberubahan lah pasangan, ketimpangan. Sepertinya sesuatu yang dulu tuh berat, aduh mana mungkin sih kejadian seperti itu, tapi itu bisa terjadi. Ya kenapa para penulis itu menuliskan, tentu mereka mengalami dan riset ilmiah ya buku-buku seperti itu. Dan kesetiaan itu pertandingan iman kita. Kalau kita gugur dalam pertandingan itu ya kita gak sampai pada finish. Kita bertanding dalam kesetiaan. Dan itu proses yang kita jalani harus sesuai peraturan pertandingan. Yaitulah buah roh ya, kita harus terus ada di dalamnya. Kita harus terus bertanding. Ini adalah hasil yang akan sedikit demi sedikit menjadi karakter kehidupan kita. Gak sekaligus muncul seperti daging. Kemudian yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini mengekang, berpadu dengan kekuatan yang mengakomodasi kelemahan orang lain. Ini maksudnya bukan
bukan tolerir ya, bukan kompromi, tapi bisa terima kelemahan orang. Ya sama lagi ya, itu krusial sekali dalam rumah tangga. Kita harus tahu kelemahan pasangan kita, dan kalau kita nggak bisa terima jangan menikah. Waktu Senki dan Indah saya berapa kali, kamu mau kira-kira kelemahannya apa? Misalnya Senkinya atau Indahnya. Oh ini. Oke, kamu bisa tolerir, bisa terima. Jika dia tidak berubah, bisa silakan menikah. Sama yang pasangan ini juga yang baru, kamu sudah tahu kelemahannya, bisa terima kalau dia tidak berubah. Jadi ya karena ada bisa yang berubah, bisa yang tidak berubah. Kalau memang bisa, silakan menikah. Sebenarnya itu ya, simple. Mengakomodasi kelemahan orang lain. Kelemah lembutan seperti itu, dan kelemah lembutan itu bukan weakness, bukan kelemahan, bukan lembut terus ngalah terus, enggak. Tapi justru itu kekuatan. Tuh ada gambar di situ ya. Kekuatan under control, dalam kontrol. Kekuatan yang dikontrol, itu kelemah lembutan. Kita belajar dari Yesus yang lemah lembut. Dia marah pada satu sisi tapi dia kontrol karena sesuai dengan kebenaran. Tidak boleh rumah doa bagi segala bangsa, halaman orang-orang bangsa lain bisa beribadah, dijadikan tempat jualan sekalipun itu berguna. Buat ditukar uangnya dengan uang yang layak untuk di bait Allah. Untuk mereka beli korban daripada cacat dibawa terluka di perjalanan, memang berguna, tapi itu menutupi ruang doa buat bangsa-bangsa lain. Dan itu meekness-nya. Dia lemah lembut, dia balikan. Dia kan bukan balikan orang-orangnya, bukan dihajar orang-orang, dia balikan meja-meja penukarnya. Dan definisinya sebenarnya banyak sih Bapak Ibu ya. Ya diantaranya itu belajar menahan kemarahan dan kelemah lembutan. Makanya kenapa dibilang ini nih mengekang. Kekang tetapi sebenarnya kekuatan yang dikontrol. Hebat sekali. Musa ini orang yang lemah lembut ya, kita tahu ya. Alkitab kasih contoh. Galatia 6 ayat 1, ini dua-duanya kita baca. Kita mau bisa terima, mengakomodasi seperti apa, nolong mereka. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini dia, kita akomodasi kelemahan orang lain. Ini ada orang lakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus pimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Pimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kelemah lembutan ini hebat sekali. Dia bertugas memimpin orang yang kedapatan melakukan pelanggaran. Orang kalau melakukan pelanggaran tuh pengennya membenarkan diri. Malah bisa-bisa adu jotos, malah jadi adu mulut ya. Marah, mana saya salah apa. Tapi orang yang lemah lembut, dia punya kekuatan untuk menjaga dirinya. Untuk bisa membawa orang ini berubah. Dan sekali lagi itu adalah buah dari roh. Sulit buat kita. Kadang kita kurang sabar, kita gak bisa nerima. Aduh dia begini lagi, kok diulang lagi. Udah bertahun-tahun, diulang lagi. Tapi proses yang Tuhan izinkan supaya roh itu melahirkan kelemah lembutan yang nyata. Kita bisa menghadapi kelemahan orang dan menuntun mereka ke jalan yang benar. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. 2 Timotius ini menolong, mengakomodasi kelemahan orang seperti apa sih? 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Wah ini lebih ekstrim. Ini nuntun orang yang suka melawan. Kalau tadi pelanggaran, ini benar-benar suka ngelawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kelemah lembutan, kekuatan dalam kendali yang berasal dari Roh Kudus untuk kita tuntun orang, bahkan orang itu
yang suka melawan. Ini menariknya juga Alkitab, Paulus bilang tuh mungkin dia bertobat. Namanya orang suka melawan ya. Jangan-jangan dia akan melawan terus, kita nggak tahu. Tapi semoga orang-orang yang melawan itu satu saat memang bertobat. Dari tabiatnya sadar, terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka. Puji Tuhan. Yang terakhir, penguasaan diri. Yaitu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan terhadap ikrar. Nah ini lagi, ikrar pernikahan. Karena ini ada hubungannya juga dengan ketertarikan sesuatu yang sifatnya sensual, seksual. Ada seperti itu ya. Saudara nanti bisa belajar banyak sekali definisi itu, enak sekali, cuman kalau terlalu panjang juga bingung kita lihatnya. Juga kesucian. 1 Korintus 9 ayat 25. Sama seperti tadi nih, mengambil bagian dalam pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tadi kan kita udah dikasih tahu, kita dalam pertandingan ini juga orang yang bertanding dia harus menguasai dirinya. Kalau untuk dapat mahkota atau juara. Nah kita mahkota yang kekal. Maka kita wajar kalau kita harus juga menguasai diri sendiri. Menguasai diri kita. Dalam pernikahan, dengan media sosial, dan lain sebagainya, godaan-godaan yang jelas-jelas kita hadapi, kita perlu minta Tuhan, Roh Kudusnya terus menguatkan, memampukan kita. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kita baca ini 2 Petrus 1. Ini orang-orang yang sudah beriman, sudah percaya harus berusaha. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Kalau kita lihat ayat 3-nya itu ya. Oleh pengenalan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan diselamatkan. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman yang berkaitan sudah kan keselamatan. Tapi kita harus sungguh usaha tambah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kita yang percaya, kita yang sudah yakin kita diselamatkan, kita harus sungguh-sungguh tambahkan penguasaan diri. Tambahkan kepada iman kita, kepada kepercayaan kita. Dan itu semua membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 King James Version. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kalau kita hidup oleh Roh, kita sudah dibaptis, kita tahu, kita percaya ada Roh Kudus. Maka kita sekarang berjalan dalam Roh Kudus. Terus menerus berjalan. Berjalan juga dengan Roh Kudus. Maka buah roh ini terus mulai terpancar lewat proses-proses yang diizinkan, penderitaan-penderitaan. Tapi itu mengolah kehidupan rohani kita. Sehingga mulai kelihatan, ini orang ini sabar. Orang ini jadi lemah lembut. Orang ini kok banyak senyum, tenang, penuh dengan kedamaian. Let us also walk in the Spirit. Itu tergantung kita. Kita mau gak dipimpin atau berjalan dengan Roh Kudus. Dia pasti ingatkan, tapi kita mau gak ikuti apa yang dia ingatkan kepada kita. Perkataan Paulus yang terakhir mengenai buah roh menunjukkan bahwa gaya hidup seperti ini tidak dibatasi. Gak ada batasnya. Hidup seperti ini tidak dibatasi oleh apapun. Orang Kristen dapat bahkan harus
Mempraktekkan sifat-sifat baik ini berkali-kali. Kita berhubungan dengan tenses, present, terus-menerus, berkali-kali. Mereka tidak akan menemukan hukum yang melarang mereka hidup menurut prinsip-prinsip ini. Itu ya di Galatia 5. Tidak ada hukum yang menentang. Baik ayat sebelumnya misalnya ayat 18 bicara tentang hukum Taurat maupun hukum-hukum sipil. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada itu yang menentang hukum Taurat maupun hukum sipil yang berlaku. Tidak ada sifat-sifat itu yang bertentangan dengan hukum-hukum. Tetapi kita harus praktekkan berkali-kali. Puji Tuhan. 2 minggu lalu, kembali seperti tadi, ini adalah hasil tuaian yang harus dijalani dengan proses. Tidak seperti keinginan daging yang telah nyata ya. Mari kita terus menerus belajar, relakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kubuka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih ya Roh Kudus seluruh hidupku di altarmu. Mari kita semua berdiri jemaat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu ya Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus kuasai kendalikan kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil ya Tuhan, ambil alih Tuhan setiap kehendak keinginan kami. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Ingat jemaat Tuhan, untuk buah roh ini terpancar, ini adalah proses yang bukan sebentar. Proses di tengah-tengah penderitaan hidup. Proses di tengah-tengah pertandingan iman yang kita jalani. Mari sikapi dengan tetap berjalan sesuai keinginan roh. Ketika Tuhan mengingatkan kita firman, ketika Roh Kudus memberi peringatan kepada kita, mari ikuti Dia. Berjalanlah di dalam kehendak-Nya. Langkah demi langkah. Ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya, dan Dia akan terus mengurapi, menguasai kita hingga buah roh itu akan terpancar lewat kehidupan kita. Orang-orang yang menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. Kita orang-orang yang menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar. Kita orang-orang percaya yang Tuhan beri tanggung jawab untuk menolong mereka yang suka melawan, menyadarkan mereka yang suka melakukan pelanggaran. Kita butuh roh-Nya dan kita perlu berserah, ikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, urapi,
Kuasai kami dengan Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Dengan hormat Ibu Lisa boleh berdoa juga untuk persembahan sebentar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ya Yesus. Ya Tuhan. Amin. Silakan Ibu Hartini untuk pimpin menjalankan persembahan. Kita angkat lagu untuk persembahan. Allah itu baik bagiku. Allah sungguh baik bagiku, tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak Yesusku luar biasa. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk Tuhan. Berjangka puji Tuhan. Silakan Bapak. Pada Bapak. Untuk pengumuman, besok kita doa secara online lewat Zoom jam 6:30 malam. Dan hari Jumat doa secara onsite di sini Ruang Fujinuma jam 6 sore yang diikuti dengan latihan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiri mengakhiri ibadah kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus,
ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Puji syukur bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih buat malam hari ini, buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami, ibadah tengah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah datang dan juga mereka memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Tuhan yang terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, baik jasmani maupun rohani mereka. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, lindungi kami dalam perjalanan tiba dengan selamat di rumah kami. Dan sepanjang malam kami boleh beristirahat dalam naungan kuasa Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara kami. Dan saat kami tidur pun dengan cara yang ajaib Tuhan memberkati roti dan air kami sebagaimana firman-Mu. Sehingga kami bangun esok pagi dengan penuh keyakinan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu itu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa mengakhiri ibadah tengah minggu kami malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita.